Cerita novel romantis terbaru. Iparku Mantan Cintaku. Episode 7. Si putri bungsu dipaksa. Di Mahesa Company, Papa Joseph sedang disibukkan dengan setumpuk laporan yang perlu ia tanda tangani. Tok, tok, tok. Suara pintu diketuk dari luar. Masuk, ucap Pak Joseph. Maaf Pak, di luar ada Pak Souza Sebastian dari perusahaan SB Group ingin bertemu dengan Bapak. Sahut Sekretaris Joseph. Ada apa Pak Souza datang ke sini? Seorang pemilik perusahaan besar mau meluangkan waktu datang ke sini. Apa ada masalah tentang saham yang ia tanam di perusahaan? Batin Joseph. Persilakan masuk. Baik Pak. Souza pun masuk ke dalam ruangan Joseph yang disambut begitu hangat dengan Joseph. Selamat sore Pak Souza, ucap Joseph sambil mengulurkan tangan. Selamat sore juga Pak Joseph, sahut Souza membalas uluran tangannya. Keduanya duduk di sofa yang berada di ruangan tersebut. Ada apa Pak Souza mau memeluangkan waktu Bapak datang ke sini? Apa ada masalah? Tanya Joseph. Souza hanya tersenyum sambil menyeruput kopi yang sebelumnya sudah disediakan di meja. Pak Joseph santai saja, jangan tegang seperti itu. Kedatangan saya ke sini untuk meminang anak Pak Joseph untuk putra saya. Ujar Souza to the point. Maaf Pak, sebelumnya, anak gadis saya sudah bertunangan 1 minggu yang lalu. Ujar Joseph. Hahaha Pak Joseph, bukan putri Bapak yang itu tapi putri Bapak yang satunya. Sahut Souza dengan tawanya. Joseph yang tidak mengerti maksud dari Souza hanya menaikkan sebelah alisnya. Maksud saya putri Pak Joseph, Windini. Bukankah Windini juga putri Anda juga, meski keberadaannya tak dianggap? Ucap Souza tersenyum menyeringai. Apa kelebihan gadis itu, sehingga seorang Souza Sebastian, mau meminangnya untuk putranya itu? Batin Joseph. Anda tidak usah bertanya-tanya kenapa saya ingin meminang putri yang tidak pernah Anda anggap itu, tapi Anda perlu tahu Pak Joseph, gadis itu seperti bongkahan berlian yang berada di antara bebatuan, walau terlihat sama tapi berbeda nilainya. Ujar Souza. Joseph yang mendengar perkataan Souza tersontak kaget, seakan ia tahu yang ia pikirkan. Baik Pak, saya menerima pinangan Bapak. Sungguh sebuah kehormatan untuk saya bisa berbesan dengan Bapak. Baguslah kalau begitu Pak, pasti istri saya akan bahagia mendengar berita ini. Saya akan mengumumkan semuanya saat ulang tahun pernikahan saya. Dan saya permisi dulu. Ucap Souza beranjak dari tempat duduknya, melangkahkan kakinya keluar dari ruangan tersebut. Aku harus menyingkirkan Julvin dulu untuk sementara waktu, karena jika Julvin masih ada di samping adiknya itu, dia akan berusaha menggagalkan semuanya. Gumam Pak Joseph. Windini masuk ke dalam rumahnya, melangkahkan kakinya menuju kamar. Windini menghempaskan badannya di atas kasur yang empuk, direbahkan badannya menghadap langit-langit kamarnya sambil memijit pelipisnya yang terasa sedikit pusing. Windini membuang nafasnya, ia masih mengingat kejadian yang ia alami beberapa saat lalu. Kenapa harus serumit ini sih, kalau Kak Mirawati sampai tahu bagaimana? Sungguh menyebalkan rasanya, aku ingin menenggelamkan diriku saat ini. Batin Windini. Tok, tok, tok. Suara pintu diketuk. Masuk gak dikunci kok? Sahut Windini agak sedikit berteriak. Dek, kamu baru pulang? Tanya Julvin. Lia Kak Julvin, tumben jam segini udah pulang? Tanya Windini. Kakak mau siap-siap pergi Dek.
ucap Julvin. Windini yang sedang asyik dengan posisinya, sontak terbangun mendengar perkataan Julvin. Kak Julvin mau pergi kemana? Tanya Windini. Tadi kakak ditelepon sama papa, bahwa perusahaan kita yang di luar negeri sedang ada masalah. Dan kakak harus melihat secara langsung deh. Berapa lama kakak akan pergi? Tanya Windini. Kurang tahu juga dek, kakak juga belum tahu kendalanya sejauh mana, tapi sebisa mungkin kakak secepatnya menyelesaikan masalah di sana dek. Ucap Julvin sambil mengelus pucuk kepala Windini. Kalau Kak Julvin pergi, aku akan kesepian. Ucap Windini, menghambur dalam pelukan Julvin. Kakak gak akan lama dek, kita kan masih bisa teleponan. Lia kakak harus janji, selalu kasih kabar sama aku. Ucap Windini dengan suara manja. Lia bawel, makanya sebelum kakak berangkat kakak pengen berlama-lama dulu sama kamu dek. Ucap Julvin. Emang kakak berangkat jam berapa? Terus waktu acara pernikahan Kak Mirawati kakak pulangkan? Tanya Windini. Jam 9 malam dek. Kakak pasti akan pulang di pernikahan Mirawati. Sahut Julvin yang masih mendekap Windini dalam pelukannya. Entah kenapa begitu berat kepergian Julvin kali ini. Jam sudah menunjukkan jam 8.45. Julvin dan Windini sudah berada di bandara. Di ruang tunggu mereka duduk bersama sambil berpegangan tangan. Windini menyandarkan kepala di bahu Julvin. Mungkin kalau orang yang melihat mereka saat ini akan mengira seperti sepasang kekasih yang enggan untuk berpisah. Dek kakak berangkat dulu ya, kamu jaga kesehatan. Ucap Julvin mengelus pucuk kepala sang adik. Lia kakak juga jaga kesehatan jangan telat makan. Sahut Windini, dan Julvin mengecup pucuk kepala Windini sebelum melangkahkan kakinya. Di kediaman Pak Souza Sebastian. Sepasang suami istri sedang bersantai di ruang keluarga, ditemani secangkir kopi dan cemilan. Papa bagaimana tadi sudah bertemu dengan Pak Joseph? Tanya Helda. Sudah mah, tadi sore papa ke kantor Pak Joseph. Terus bagaimana Pak? Pak Joseph menerima pinangan yang papa ajukan. Benar kata mama Pak Joseph sepertinya tidak menganggap gadis itu mah. Ujar Souza. Tidak menganggap bagaimana maksud papa. Dilihat dari wajahnya dia begitu kaget saat papa ingin meminang gadis itu mah. Sebelumnya ia bilang kalau putrinya sudah bertunangan. Ujar Souza. Sudah mama duga Pak, sebelumnya mama sudah menyelidiki latar belakang gadis itu. Dan mama semakin ingin menjadikan ia menantu kita Pak. Ucap Helda. Tapi apakah putra kita mau menerima mah? Tanya Souza. Papa tenang saja, mama akan mengurusnya. Baiklah, papa akan serahkan semuanya sama mama. Ucap Souza. 2 hari kepergian Julvin, Windini merasa kehilangan sosok seorang kakak laki-lakinya. Mirawati pun merasakan hal yang sama. Malam ini Windini, Mirawati dan Papa Joseph sedang makan malam bersama. Selesai makan ke ruang kerja saya. Ucap Joseph kepada Windini. Sambil beranjak pergi meninggalkan ruang makan. Ada apa ini? Sudah sekian lama Papa mau berbicara lagi denganku. Semoga ini awal yang baik. Batin Windini. Papa mau bicara apa Win sama kamu? Gak biasanya Papa ingin bicara. Selidik Mirawati. Gak tahu Kak. Sahut Windini sambil menaikkan kedua bahunya. Selesai dengan acara makan malamnya, Windini segera pergi ke ruang kerja Papa Joseph. Tok, tok, tok. Pintu diketuk. Masuk.
Windini masuk ke ruang kerja Papa Joseph, yang langsung duduk di kursi yang berhadapan dengannya. Hening sesaat tidak ada yang membuka pembicaraan. Windini yang gugup berhadapan dengan Papa Joseph, hanya menautkan tangannya di bawah meja. Ada yang ingin meminangmu. Ucap Joseph singkat. Maksud Papa apa? Tanya Windini. Keluarga Sebastian ingin meminangmu, keluarga ini ingin menjadikanmu menantunya. Tapi kenapa harus aku, Pak? Bahkan aku tidak mengenal dengan keluarga Sebastian. Tanya Windini. Mana aku tahu, tapi yang kamu harus tahu keluarga Sebastian adalah orang yang berpengaruh di sini, mempunyai usaha di segala bidang, bahkan keluarga Sebastian orang nomor 3 terkaya se-Asia yang menguasai dunia bisnis. Jadi kamu harus menerima pinangan ini, karena akan sangat berpengaruh besar dalam perusahaanku. Ujar Joseph. Cih. Jadi aku harus menikah dengan orang tidak aku kenal sama sekali, demi ditukar dengan perusahaan Papa Joseph. Umpat Windini dalam hati. Selama ini aku tidak pernah menganggapmu ada, tapi aku membiarkanmu menikmati semua fasilitas yang ada di rumah ini. Bahkan almarhum istri dan kedua anakku begitu menyayangimu. Jadi, saatnya kamu harus membayar hutang budimu di keluarga ini. Ucap Joseph lagi. Apa? Hutang budi? Bahkan aku tidak pernah minta untuk mendapatkan ini semua. Batin Windini. Windini membuang nafas secara tidak teratur. Baiklah Pak, aku akan terima. Jika pinangan ini membuat Papa bisa menerimaku, ini sebagai bukti kalau aku sangat menyayangi Papa, Mama, dan Kak Julvin, Mirawati, ucap Windini sambil meremas kedua tangannya di bawah meja. Baguslah, kau tahu cara berterima kasih dengan keluarga ini, sahut Joseph tersenyum sinis. Ya sudah Pak, jika tidak ada yang dibicarakan lagi, aku permisi dulu. Ucap Windini yang berdiri melangkahkan kaki keluar dari ruang kerja Joseph. Hidup macam apa yang aku harus hadapi ke depannya, sungguh jalan hidupku penuh dengan kejutan yang luar biasa. Batin Windini. Lanjut ke episode 8.